Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Randy Emperor aka Akyong dalam sesi Kyong Story. Teman-teman ya. Oke, dalam sesi kali ini gua mungkin akan melanjutkan satu cerita lagi yang pernah gua alamin. Mungkin kalian banyak sekali yang minta agar gua menceritakan cerita horor terus ya. Padahal cerita horor itu kan kita bilangnya gua berdasarkan pengalaman yang gua alamin sendiri, teman-teman ya. Jadi tentu saja ceritanya tidak banyak, teman-teman ya. Tentu saja dan hanya penggalan-penggalan yang gue ingat karena kejadiannya sudah cukup lama. Untuk yang kali ini gue udah persiapkan, nggak gue persiapkan sebenarnya. Gue tuh setiap kali nge-record Kyong Story, gue tidak pernah bikin skrip, saya tidak pernah bikin story lainnya, hanya berdasarkan apa yang saya ingat, teman-teman ya. Jadi di layar sini pun nggak ada apa-apa, kosong semua, nggak ada apa-apa yang gue bikin. Jadi itu benar-benar hanya dari ingatan saya, teman-teman ya. Oke, sebelum kalian menonton video ini, biasakan untuk like, share, dan subscribe dulu teman-teman, karena itu membantu banget buat channel gue berkembang, supaya gue terus bisa menghibur kalian semua. Tentu saja semuanya butuh effort, teman-teman ya. Dan kali ini untuk sesi ini lagi-lagi gue harus membuka kembali pengalaman buruk yang pernah gue alamin, teman-teman ya. Dimana itu gue setiap kali mengalami pengalaman buruk seperti ini, itu buat gua nggak bisa tidur, teman-teman ya, dan apalagi gua harus mengingat. Oke, tidak apa-apa. Khusus hari ini, untuk hari Sabtu ini, malam hari ini kita akan lanjutin lagi Kyong Story. Alright? Oke, kita akan segera mulai. Oke, begini ceritanya, teman-teman ya. Saya sebagai seorang manusia biasa juga pasti pernah mengalami yang namanya desperate, teman-teman ya. Saya punya banyak story, mungkin bagi kalian yang udah nonton gua lama, gua dulu pernah share beberapa story kehidupan gua. Jadi inti singkatnya gue nggak mau ceritain lagi di sesi kali ini ya. Jadi dulu gue pernah mengalami yang namanya desperate, teman-teman ya. Putus asa. Hidup itu serasa tidak ada artinya, teman-teman ya. Jadi pada suatu hari itu gue dulu punya satu teman, sebut aja namanya Mr. A, teman-teman ya. Temen gue A ini dulu kerja di sebuah bank, teman-teman ya. Kerja di sebuah bank. Nah, dia ini dulu tuh pas jadi kan dulu kan gue kuliah di Jakarta, teman-teman ya. Habis itu selesai gue kuliah dari Jakarta, akhirnya setelah sekian tahun gue kerja di Jakarta, akhirnya karena keputusan dari orang tua gue, terpaksa gue harus pulang balik ke Pekanbaru, teman-teman ya. Pada waktu itu ya gue ada mengalami banyak sekali masalah, baik dari masalah romansa, dari masalah cinta-cintaan, masalah ekonomi, dari masalah segala macam itu gue lagi bermasalah banget, teman-teman ya. Jadi gue punya teman Mr. A ini, gue nggak akan cerita backgroundnya gimana, pokoknya dia pekerja di sebuah bank. Nah, jadi dia ini adalah teman korban gue. Biasanya kalau gue lagi bosen, gue tuh sebelum mulai karir YouTube ini, teman-teman ya, jadi gue itu suka keluar rumah, teman-teman ya. Jadi gue itu jarang sekali ada di dalam rumah pada waktu dulu ya. Setiap hari kerjaan gue pasti keluyuran terus, teman-teman ya. Jadi pada waktu itu gue setiap kali mau sarapan, kalau gue nggak ada teman, gue pasti akan nelpon temen gue si A ini buat nemenin gue sarapan, teman-teman ya. Jadi istilahnya sarapan bareng. Jadi biasanya tuh dia tuh suka nyurangin, teman-teman. Dia karena dia kerja di sebuah bank, dia bagian marketing. Jadi dia itu dengan bebasnya bisa keluar, teman-teman. Karena kan kalau marketing biasanya ketemu dengan klien ya, keluar. Jadi habis ceklok jam di kantor, dia bisa keluar. Nah, pada suatu hari itu gue memutuskan untuk pergi makan yang jauh sekali, teman-teman ya. Jadi gue mau makan itu, jadi gue jemput dia pagi, jam 9 pagi, tanpa planning apapun. Gue bawa dia putar-putar dan gue bingung banget mau makan apa, sambil cerita-cerita sama dia. Gue bingung banget mau makan apa gitu ya. Terus akhirnya gue memutuskan, gue mau makan sampai ke Lubuk Bangku. Nah, Lubuk Bangku ini adalah sebuah kota kecil sebelum Payakumbuh, teman-teman ya. Jadi ini Sumbar lagi, teman-teman ya. Pengalaman gue yang kali ini pun termasuk di Sumbar lagi, teman-teman ya. Jadi nggak ada planning. Dari Pekanbaru gue berangkat pukul 9 pagi, jalan terus. Jadi kalau rutenya dari Pekanbaru itu kamu harus ngelewatin dari Pekanbaru, habis itu ke Kampar namanya, habis dari Kampar Bangkinang, habis dari Bangkinang ada namanya Rantau Brangin, dari Rantau Brangin nanti ada PLTA Koto Panjang namanya, habis PLTA Koto Panjang nanti Kelok 9. Itu sudah masuk Sumbar nih guys. Pokoknya kalau udah masuk Kelok 9 itu tandanya udah masuk wilayah Sumbar. Kelok 9 habis itu baru berakhir di Lubuk Bangku. Jadi habis dari Lubuk Bangku, Payakumbuh,
Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang, baru Padang. Nah itu rutenya kalau dari Pekanbaru ya teman-teman ya. Jadi gue memutuskan untuk makan di Lubuk Bangku teman-teman ya. Jadi dari Pekanbaru ke Kampar Bangkinang Rantau Brangin, PLTA, Kelok 9, Lubuk Bangku. Nah akhirnya dari jam 9 itu perjalanan memakan waktu lebih kurang 3 jam setengah teman-teman buat sampai ke Lubuk Bangku ya. 3 jam setengah. Sampailah gue di Lubuk Bangku. Dan kita tuh masih ketawa-ketawa teman-teman ya. Kita gila ya, mau pergi makan pagi, nyampainya ke provinsi sebelah bro. Ya, waktu itu kita lagi gila banget deh. Gue benar-benar lagi, otak gue tuh benar-benar, nah pokoknya mau berangkat, berangkat pergi gitu ya. Jadi pas kita lagi udah makan-makan di sana, akhirnya teman gue tuh ngebolos dengan dia beralasan lah ke kantornya, dia lagi ketemu klien segala macem. Jadi itu sampai di situ berarti 3,5 jam lebih kurang pukul 12-an teman-teman ya, pas jam makan siang. Abis makan kita ngaso-ngaso cerita-cerita sambil dulu gue masih ngerokok gitu segala macam ya. Dengan santainya, akhirnya kita memutuskan untuk pergi saja ke Bukit Tinggi teman-teman ya. Jadi karena lagi stres, kenapa nggak kita berlibur aja sekarang? Dulu gue anaknya spontan banget guys ya. Kenapa kita nggak liburan sekarang? Ayo kita pergi berlibur langsung pulang, tapi malamnya kita pulang gitu ya. Oke, nggak masalah. Jadi kita berangkat ke Bukit Tinggi. Jadi dari Lubuk Bangku, Payakumbuh, Bukit Tinggi teman-teman. Itu lebih kurang makan waktu sekitar 1,5 jam buat sampai Bukit Tinggi. Akhirnya pas sampai di Bukit Tinggi itu, kalau kalian ke kota Bukit Tinggi itu ada objek wisata namanya Goa Jepang dan ada Benteng Fort de Kock. Jadi kalau Benteng Fort de Kock itu benteng peninggalan Belanda. Di sebelahnya ada kebun binatang, oke. Nah kita akhirnya memutuskan pergi ke Goa Jepang teman-teman ya. Goa pada masa penjajahan Jepang dulu. Di kota Bukit Tinggi itu dibangunlah sebuah goa dengan romusha, kerja paksa gitu teman-teman ya. Jadi digalilah lubang itu ya, dimana banyak sekali orang dibunuh, dimana mayatnya dilempar ke Ngarai Sianok. Nah karena gue mau jalan-jalan, kita akhirnya mutusin ke sana. Nah pada waktu itu, pada saat gue datang itu kan bukan musim liburan teman-teman ya. Jadi sedikit sekali orang yang orang yang berwisata tuh sedikit. Begitu gua nyampe di Goa Jepang itu hanya terlihat itu paling ada beberapa orang pacaran, tapi pacarannya tuh bukan di Goa Jepangnya ya teman-teman ya. Jadi dia ada taman dulu, turun tangga, baru nyampe ke goanya teman-teman. Nah di atasnya itu ada taman. Nah orang banyak pacaran di sana. Adalah sekitar 5 pasangan teman-teman ya. Akhirnya pas sampai ke bawah itu tidak ada orang sama sekali teman-teman. Jadi ke Goa Jepang ini mungkin karena penduduk sana udah bosen. Jadi mereka nggak mau turun lagi teman-teman ya. Jadi karena waktu itu gue sebenarnya udah pernah pergi waktu kecil. Nah jadi waktu teman gue ini belum pernah pergi teman-teman ya. Nah jadi akhirnya kita memutuskan untuk kita sendiri aja, nggak apa-apa. Karena kan hari siang ya, masih jam berapa itu? Jam 2 siang. Nggak apa-apa kita turun sendiri, nggak perlu pakai guide. Kan di situ ada guide ya teman-teman ya. Nah terus pada saat itu kita langsung masuk. Nah di depan itu tuh, kalau kalian yang warga Sumbar pasti tahu, di depan tuh ada telepon teman-teman ya. Telepon itu gunanya untuk sebenarnya kamu masukin koin, dia akan ceritain gitu teman-teman ya. Jadi sejarah tentang Goa Jepang itu dia ceritain. Nah telepon itu sudah lama rusak teman-teman ya. Jadi timbul niat busuk ya, niat usil gua buat ngerjain teman gue yang si A ini. Coba lu angkat deh telepon itu, gue bilang. Nanti diceritain deh di sana. Jadi teman gue ini dengan polosnya ngangkat telepon itu. Terus dia halo-halo gitu guys. Halo, iya. Loh, saya mulai bingung teman-teman ya. Saya mulai bingung. Kenapa teman gue ini kok kayak ada ya manggil gitu, kayak panggilan. Terus gue tanya langsung, "Weh, lu telepon siapa?" Lah, ini bunyi loh katanya. Tadi ada yang angkat teleponnya katanya. Loh, yang bener lu. Terus gue langsung ngambil telepon itu dan ke kuping gue nggak ada bunyi guys. Jadi tuh telepon rusak. Nadanya nggak ada. Dan gue langsung bilang, lu jangan bercandain gue. Gue bilang, gue emang bercandain lu, tadi ini telepon emang udah lama rusak, gue udah tahu. Enggak katanya. Sumpah demi apapun, gue tadi dengar suara orang situ, ada nada teleponnya katanya. Itu nggak masuk akal guys, karena tuh line teleponnya nggak ada. Memang tuh telepon bentuknya kayak telepon, cuman speaker doang guys. Jadi masukin koin buat dengerin sejarah cerita Goa Jepangnya teman-teman. Oke, kita berpikir ya sudahlah, mungkin ada orang iseng atau kebetulan saja. Jadi kita berdua saja masuk ke Goa Jepang. Ini goanya itu gua gambarkan teman-teman, meskipun sudah banyak penerangan. Jadi goanya itu sudah direnovasi, sudah banyak lampu-lampu gitu. Nah ingat ya, kita masuk ke dalam ini cuma berdua teman-teman ya.
Tidak ada orang lain teman-teman. Karena ini bukan masa liburan, jam 2 siang, karena liburan mendadak. Akhirnya kita masuk. Ada penerangan lampu, tapi lampunya tidak semua teman-teman ya. Jadi dia guanya tuh banyak celah gitu, banyak lorong. Banyak banget lorong, ada belok kiri, belok kanan, lurus. Sebagian sudah direnov, dikasih lampu, tapi sebagian lagi itu dibiarkan apa adanya, alias tidak ada apa-apa teman-teman. Jadi begitu kita, jadi rute gue masih inget banget, itu gue dari lurus belok kanan, terus lurus lagi belok kiri, itu ada sel teman-teman ya. Sel dimana dulu warga Indonesia itu dikurung teman-teman ya. Ada jeruji-jeruji penjara. Nah di dalam jeruji ini masih ada lorong lagi teman-teman ya. Nah itu ditutup ya, kita kan tidak bisa masuk. Nah pada saat jalan begitu teman-teman, gue nggak usil ya, gue udah ya jalan-jalan seperti biasa aja. Itu kita ngedenger dari belakang kita tuh ada bunyi orang jalan teman-teman ya. Kayak kalian tahu kan kalau bunyi orang jalan itu mantul-mantul di gua gitu gimana? Wah ini ada orang nih di belakang nih, aman lah. Sebenarnya jadi pas masuk ke gua Jepang tuh mau sampai kapanpun teman-teman, ada aura yang dia dingin tempatnya karena gua ya mungkin ya dingin. Terus bikin bulu kuduk merinding itu sering banget teman-teman. Jadi feeling nggak enak gitu loh teman-teman. Gimana ya, kayak perasaannya sesak gitu loh. Mungkin kalian yang udah pernah pergi ke tempat-tempat bekas penyiksaan mungkin akan ngalamin hal yang sama ya. Gue merasa lega nih, kayaknya ada orang nih di belakang nih. Jadi setidaknya kita tidak terlalu sendirian di dalam gua Jepang itu. Akhirnya setelah saat itu kita jalan, kita muter aja, kita muter-muter teman-teman ya. Jadi ada beberapa tempat yang gelap banget, kita pakai senter HP buat jalan gitu teman-teman ya. Kita muter-muter selama lebih kurang setengah jam, tidak ketemu satu orang pun teman-teman ya. Jadi suara langkah kaki itu tidak ada lagi. Akhirnya terus teman gue ini punya hobi yang aneh juga, dimana dia itu suka, entah kenapa dia itu suka banget di tempat gelap, terus duduk sambil ngerokok di sana teman-teman ya. Gue nggak tahu kenapa hobi dia kayak gitu, dan gue nggak nyaman. Nah jadi dia duduk ngerokok di suatu pojokan gitu, jadi udah buntu, tempatnya agak gelap, ada tempat duduk dari batu gitu, ada batu, dia duduk sambil ngerokok. Terus gue bilang, kayaknya di tempat ini nggak boleh ngerokok deh. Lu jangan macam-macam deh. Nggak ada apa-apa, ini ada puntung rokok di sini katanya. Emang orang ngerokok di sini nggak apa-apa. Ntar paling puntungnya gue ambil, gue buang di luar katanya. Oh ya udah terserah lu deh. Terus akhirnya gue duduk juga, tapi gue nggak ngerokok, gue nyantui aja sambil buka-buka HP. Tidak ada sinyal sama sekali dalam ya guys. Paling gue cuman ngelihat, gue di HP itu biasanya selalu ada film-film apa gitu yang gue download buat gue tonton gitu ya, anime lah apalah gitu ya. Pas gue lagi nonton itu, tiba-tiba ada bunyi orang menangis teman-teman ya. Menangisnya itu dalam arti kata lebih ke tolong gitu. Tidak jelas ya, tapi kayak bergema di dalam gua gitu teman-teman ya. Dan spontan kita langsung terkejut teman-teman, karena gua dan si A ini ngedenger. Weh, wah ada orang minta tolong coy. Wah ini nggak bener nih, gue bilang. Ini udah nggak bener ini. Udah lalu jangan macem-macem lah, ngerokok di sini, ngerokok di luar aja, gue bilang. Terus akhirnya gue paksa dia, kita keluar dari sana. Kita keluar dari kita mau keluar dari lorong ini. Kita sempat nyasar teman-teman ya. Kita mulainya di sana, kita kembali ke sana lagi teman-teman. Selama 10 menit. Itu di situ gue udah panik banget, nggak bisa keluar. Dan suara orang minta tolong itu makin lama makin kenceng teman-teman ya. Makin deket. Waduh tuh gue merindingnya, aduh sumpah. Gue merinding banget, membayangkannya gue merinding banget guys. Dan habis itu bunyi langkah kaki tuh mulai ada lagi teman. Tak tuk tak tuk tak tuk tak. Wah itu gue benar-benar gila ya. Itu kayak langkah kaki orang pakai sepatu boot teman-teman ya. Kayak pakai sepatu boot. Jadi terus akhirnya setelah 10 menit itu gue akhirnya gue minta ya doa dalam hati gitu, ya Tuhan tolong nggak selamatkan aku dari tempat ini, aku pengen keluar. Akhirnya setelah 10 menit itu ada penjaga gitu teman-teman ya. Jadi penjaga itu dia penjaga dari tempat kita beli tiket itu bilang ada 2 orang masuk ke dalam tapi belum keluar-keluar sampai sekarang. Nah jadi si penjaga ini turun ke bawah buat ngeliatin kami teman-teman ya. Jadi pas dia turun itu akhirnya kita ketemu orang teman-teman ya. Kita ketemu orang akhirnya dan kita berhasil keluar. Nah jadi dia guanya turun ke bawah begini teman-teman. Jadi ada tangga gitu naik turun. Sebenarnya kita kalau mau dari sana itu kalau kita naik tangga itu kita balik lagi ke atas. Tapi kalau misalnya kamu punya teman, saudara atau apa yang nunggu, itu sebenarnya kita turun tangga lagi teman-teman ya, buat ke Ngareshiano-nya. Di situ ada tempat parkir.
Jadi masuk ke gua Jepang itu nggak harus masuk keluarnya dari tempat yang sama. Jadi kalau kamu masuk dari atas, kamu tinggal ngikutin lorong yang di dalam gua itu. Kamu tinggal turun ke bawah, ada tangga, itu sudah sampai Ngaresyano teman-teman ya. Nah kalau kami kan karena kami yang bawa mobil sendiri, mobilnya di atas, jadi kami balik lagi dijemput sama orang yang tadi. Pas sudah naik tangga teman-teman, kan tangganya jauh banget ya guys ya. Pas tangganya jauh itu, temen gua ini dicolek dari belakang teman, ditarik, lebih tepatnya ditarik. Jadi di depan gua itu ada si penjaga tadi, terus di belakang teman gua si A ini teman-teman ya. Temen gue ini teriak dia, kenapa lu? Gua ditarik katanya, gua ditarik. Dia kepleset teman-teman ya, ketarik ke bawah dia. Waduh, itu kita udah mulai merinding. Terus gue bilang, Pak, ini apa Pak? Tolong Pak. Gue bilang temen gue, nggak apa-apa, udah paling tuh kepleset doang kok katanya. Nah, terus akhirnya kita naik ke atas sampai keluar. Terus kita tanya sama bapak tadi, Pak, kalau di siang-siang di sini serem juga ya Pak ya? Oh ya Dek katanya, udah biasa mah Dek. Makanya kita kalau setiap kali ada orang yang turun sendiri ke bawah itu, kita nggak saranin katanya gitu ya. Siang-siang pun tetap angker Dek katanya gitu. Karena namanya bekas penyiksaan, banyak orang meninggal di sini katanya. Wah, kita udah mulai, wah, nggak lagi deh, kita terlalu nekat menantang maut banget. Jadi akhirnya kita mau pulang teman-teman. Jadi kita selesai itu kita ngerokok sambil minum kopi sambil ngeteh ya. Untuk siap-siap untuk pulang balik ke Pekanbaru teman-teman. Nah, jadi kita cerita-cerita di situ berdua, wah gila guys. Jangan-jangan lu tadi ditarik setan lu, gue bilang gitu ya. Iya sumpah, gue tadi ditarik orang katanya gitu. Nah, akhirnya selesai cerita ketawa-ketawa, kita akhirnya memutuskan untuk pulang teman-teman ya. Jadi waktu itu pulang gue telat karena gue agak capek. Jadi pulangnya itu lebih kurang, gue berangkat itu start dari jam 5 sore teman-teman ya. Dari jam 5 sore gue berangkat dari sana untuk pulang, karena ngejarnya jam 9 udah nyampe rumah teman-teman ya. Di perjalanan itu si A ini tidur teman-teman, gue nyetir tidur. Udah kita ngelewatin lah jalan yang tadi gue lewatin ya teman-teman ya. Jalan yang tadi gue lewatin. Nah, ini ada kejadian yang benar-benar horor banget teman-teman ya. Terserah kalian mau percaya apa tidak ya. Jadi pas kita lagi berjalan itu gua sempat ngelihat kan kita lagi nyetir jauh ya, kan kiri kanannya hutan ya teman-teman ya. Gue sempat lihat di kiri itu ada perempuan pakai baju putih teman-teman ya. Jadi kita ngeliat gitu, kayak sekilas gitu ngeliat ada cewek pakai baju putih teman-teman ya. Nah, wah gue udah mulai merinding nih sumpah. Jadi gue cuekin aja sambil mutar lagu, nyanyi-nyanyi, teman gue tidur segala macem. Terus gue bangunin dia, gue bilang temenin gue ngobrol. Akhirnya dia bangun. Nah pas sudah sekitar 15 menit dari gue kelihat sekelebat ada cewek baju putih di pinggir jalan itu. Tiba-tiba jadi pas lagi nyetir gitu teman-teman, itu kayak, kalian tahu nggak sih, kayak ada aroma bau bunga melati teman-teman ya. Bau bunga melati, tapi lucunya gini guys, kayak berputar-putar gitu. Jadi kayak tercium di sini, terus tercium di depan sini, tercium sini, terus pergi. Terus gue bilang sama teman gue, weh, lu ada cium bau bunga melati nggak? Nggak ada katanya. Jadi pas gue lagi nyium, gue tanya, lu ada cium bau bunga melati nggak? Nggak ada. Ini kok putar-putar, gue bilang gitu, bau bunga melati coy. Nggak ada katanya. Nah pas udah pindah ke sini, iya, gue cium bau bunga melati katanya gitu. Dari mana nih? Padahal kita lagi kita tutup jendela pakai AC teman-teman ya. Dari mana nih kok ada bau bunga melati? Kita matiin AC, terus kita buka jendela teman-teman. Kita coba cium udara dari luar. Iya, nggak ada apa-apa teman-teman. Nggak ada bau bunga sama sekali teman-teman ya. Wah itu kita merasa nggak enak tuh. Wah kenapa ya gitu ya? Kok takut gitu? Tapi kita belum bisa ngelihat ya, karena gue lagi nyetir. Gue merinding banget ya, sumpah. Terus itu aroma itu berputar-putar itu ada sekali sekitar sampai gue keluar dari Kelok 9 teman-teman ya. Ngelewatin Kelok 9. Jadi sebelum sampai kita Kelok 9 itu bau itu putar-putar terus guys. Jadi tukar-tukar antara temen gue sama gue. Berputar-putar gitu baunya guys. Bau bunga melati, kayak ada orang ngelilingin lu begini teman-teman ya. Abis dari gue pindah ke temen gue, abis dari dia pindah balik ke gue gitu teman-teman. Begitu terus, itu bulu kuduk kita merinding sejadi-jadinya teman-teman ya. Terus teman gue udah doa-doa, gue juga ada doa tolong. Nah akhirnya sampai ke Kelok 9 teman-teman. Jadi Kelok 9 itu kelokan 9 kali naik ke atas kan. Kalau kita dari Sumbar kita dari bawah teman-teman ya. Naik ke atas, begitu sudah lewat dari Kelok 9, bau itu hilang teman-teman. Ya ampun, syukur banget teman-teman.
Itu dimana pada saat itu gila gua ngerinding banget guys. Jadi 2 kali waktu itu pengalaman horornya, satu di dalam gua Jepangnya, satu lagi pas perjalanan pulangnya itu guys. Ada bau bunga melati. Sumpah, bukan melati sih, kayak kalian tahu kan bunga yang ditabur melati kan itu kan. Yang ditabur ke kuburan biasanya itu yang warnanya putih. Kayak bau kembang-kembang itu, wangi sih, tapi wanginya agak, kalau gue bilang kayak bau minyak nyong-nyong gitu ya. Pokoknya bau minyak nyong-nyong gitu deh, kayak bau bunga-bungaan gitu. Ngelewat yang lucunya tuh kayak 3D gitu guys ya. Ngelewatin hidung gue gitu. Jadi ada kiri kanan gitu loh. Terus bisa pindah ke temen gue, dan bukan hanya gue yang ngerasain, temen gue juga ngerasain guys. Memang sih kalau kita bilang apa, Sumbar adalah satu tempat yang gue bilang Sumatera Barat tuh masih banyak mistisnya karena masih banyak hutannya dan adatnya masih kuat. Jadi memang di sana agak lebih angker teman-teman ya. Oke, sampai situ aja sih cerita gue, nggak banyak, makan pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Keong Story itu pengalaman pribadi gue, bukan gue ambil dari cerita orang. Ini semua benar-benar murni dari otak gue, pengalaman gue sendiri. Jadi kalau kalian suka dengan konten seperti ini, terus tentu saja share, subscribe, dan like teman-teman. Untuk dukung saya, untuk memberikan support, jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu konten apa saja yang akan keluar. Terima kasih semuanya yang sudah menonton, sampai jumpa lagi. Dadah.